Halo sahabat GoTo, senang sekali saya bisa berkesempatan hadir di acara konferensi Maju Digital. Perkenalkan, nama saya Rex Marindo. Sekarang saya menjabat sebagai CEO Foodies, the first F&B EdTech in Indonesia. Nah, teman-teman, sedikit perkenalan ya. Nama saya Rex. Tadi saya kebetulan dulu punya pengalaman menjalankan bisnis dengan brand-brand seperti Warung Abnormal, Bakso Bujangan, kemudian juga Nasi Goreng Mafia. Nah, itu saya memulai kurang lebih di tahun 2013 sampai kemudian 2019 dan akhirnya kemudian kita memutuskan untuk membangun satu bisnis di bidang edukasi F&B ya, di bisnis kuliner, karena ini salah satu bidang yang sangat penting ya buat teman-teman semua untuk bisa belajar, kemudian bisa mengembangkan bisnisnya, kita bisa membantu banyak UMKM untuk naik kelas dan bisa menjadi berhasil dalam menjalankan bisnis kulinernya. Oke, teman-teman, kita akan coba sharing materi tentang bagaimana memulai bisnis kuliner dari nol. Ya, ini materi seru banget buat teman-teman semua. Thank you banget nih buat teman-teman dari GoTo karena memfasilitasi acara ini untuk bisa menjadi bekal teman-teman menjalankan bisnisnya. Oke, let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke seperti apa sih memulai bisnis kuliner itu, khususnya teman-teman yang baru akan memulai atau sudah jalan tapi baru, ya, kemudian juga punya cita-cita untuk kemudian mengembangkan bisnis kuliner yang tentunya ke depannya ya. Oke, kita mulai sesi yang asik ini ya. Jadi bawaannya santai aja, tapi semoga ini akan menjadi sebuah ilmu yang teman-teman bisa manfaatkan ke depannya. Ya, nah tadi kita udah kenalan sedikit ya, nama saya Rex Marindo, kemudian saya sebagai CEO Foodies. Ya, kalau bicara bisnis kuliner ya tentu saya udah punya pengalaman yang cukup panjang ya menjalankan bisnis kuliner mulai dari Warung Abnormal, Bakso Bujangan dan kawan-kawan. Nah, saat ini memang fokusnya di edukator, jadi kita banyak menggali ilmu-ilmu baru yang kemudian bisa kita sharing ke teman-teman sehingga bisnisnya ke depan bisa lebih baik dan lebih sukses. Nah, ini ada sebuah hadis yang menarik ya teman-teman terkait dengan seorang entrepreneur ya, seorang pebisnis gitu ya, bahwa ada 9 dari 10 pintu rezeki ada di dalam perniagaan. Nah, ini artinya apa sih kalau bicara 9 dari 10 pintu rezeki? Artinya ya memang ada kesempatan yang lebih besar untuk rezeki itu bisa lebih besar, lebih baik ketika kita menjadi seorang pengusaha. Ya, kita bukan membandingkan, tapi kita lebih melihat perspektifnya, gitu ya. Memang kalau menjadi seorang pengusaha itu ya kita banyak opportunity yang kita bisa gali ya, karena kalau ini nggak berjalan, besok kita ganti. Kalau omsetnya kecil, besok kita kejar lagi strategi yang baru ya. Jadi hampir rutinitas itu bisa berubah-ubah. Nah, karena itulah sebetulnya ya, kenapa sering dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di dalam perniagaan atau usaha. So, teman-teman congrats ya, udah menjadi seorang pengusaha, bisa belajar bareng GoTo secara gratis seperti ini, dan ini luar biasa sekali ya caranya. Oke. Dulu, ceritanya nih, gue mulai itu sebenarnya sederhana-sederhana aja ya. Jadi ketika memulai bisnis dari nol, dulu gue mulai dari jualan cuma nasi goreng, ya. Berikutnya jualan Indomie. Jadi kadang-kadang kita nggak usah berpikir ribet ya untuk jualan gitu ya. Harus sesuatu yang kompleks gitu ya, harus sesuatu yang tidak ada. Harus sesuatu yang pertama kali di Indonesia. Wah, misalnya teman-teman mau jualan steak onta gitu ya. Pertama sih di Indonesia steak onta, tapi nanti kalau udah sold out bingung ya, karena ontanya harus diimpor dulu, nggak ada bahan bakunya. Atau pengen jualan sesuatu yang ekstrim-ekstrim gitu ya, sate terenggiling misalnya. Nah, jadi sometimes ya jualan itu yang mudah-mudah aja. Ya apalagi GoFood kan berapa kali ngeluarin ya hasil-hasil riset di mana produk-produk apa aja yang laku, yang banyak dibeli. Kemudian teman-teman juga bisa lihat review-reviewnya di GoFood. Nah, itu produk-produk yang justru menarik buat dijual gitu ya. Jadi kadang kesederhanaan atau sesuatu yang marketnya udah gede itu jauh lebih baik ya. Nanti ya gamenya adalah di ilmunya, di strateginya
ya di diferensiasi produknya. Nah, ini yang nanti menarik untuk kita akan bahas juga ya. Nah, ini contoh lagi. Ya, dulu Kang Aditya ya, ada Dapur GG namanya, juga sama. Beliau memulai bisnis kuliner itu jualannya simpel-simpel aja, ayam geprek ya. Tapi dia mulai dari garasi rumah, tepatnya dari dapur rumahnya sebetulnya, dengan model cloud kitchen ya, mengandalkan delivery online, GoFood ya. Sekarang omsetnya udah makmur lah intinya ya, bisa ratusan juta sebulan tuh, luar biasa banget ya. Contoh lainnya misalnya teman saya Kang Gali ya, beliau ini mulai dari outlet kecil dulu ya, kemudian beliau menjadi besar bisnisnya, nggak bisa dibilang ratusan ya, bahkan miliaran bisnisnya itu melalui marketplace teman-teman ya, seperti Tokopedia. Nah, jadi peluang bisnis kuliner itu gede banget sebetulnya ya, asal tadi harus punya ilmu ya. Jadi jangan cuma ngandalin hoki-hokian, keberuntungan. Nah, zaman sekarang ini gamenya adalah game knowledge ya. Kita lihat juga nih yang lain-lain seperti House ya, yang mendapatkan pendanaan sampai 30 miliar ya. Padahal outlet minuman ya 2x3 gitu ya, 2x4 segede-gedenya. Atau seperti ST misalnya, Mas Haidar ya, yang bisa membangun ratusan outlet ya, jualan teh harga 5 ribuan. Nah, lihat potensinya bisnis kuliner itu luar biasa, teman-teman. Jadi, now teman-teman sudah pada tempat yang tepat, momen yang tepat, tetap harus bersemangat ya, lengkapi dengan ilmu sehingga nanti bisnis kita bisa berkembang dengan lebih baik tentunya. Nah, sekarang banyak yang nanya nih ya, kadang-kadang kita berpikir ya, kenapa sih pengen jadi seorang pengusaha gitu ya? Nah, kalau dulu saya ya pertama kali memulai dan pengen jadi pengusaha, sebetulnya gue punya opsi untuk kerja aja sebetulnya ya. Dulu kebetulan paman saya dulu presidir lagi ya di satu multinasional company. Artinya bisa-bisa aja waktu itu gue berpikir untuk gue udah deh, gue gawe aja cepet gitu, beres kuliah selesai langsung gawe gitu. Nah, tapi enggak, akhirnya gue memilih untuk menjadi seorang pengusaha ya. Kalau boleh cerita sejak awal, nggak gampang ngejalanin usaha itu, tapi percaya deh teman-teman, itu worth it banget ketika kita ngejalanin usaha dengan segala kendalanya, tantangannya, keselnya, sedihnya, capeknya, keringatnya, dan lain-lain. Tapi satu hari ya believe, ya percaya bahwa ini akan terbayar. Ya, nah, kalau kita ngelihat kenapa pengen jadi pengusaha, banyak motifnya orang-orang ya. Ada yang pengen cepat dapat duit, ya, pada prakteknya nggak gampang juga dapat duit ya. Nah, jadi kemudian ada juga yang cepat pengen bahagiain orang tua gitu ya, pengen ya naikin haji, umroh dan lain-lain. Ada juga yang pengen waktunya lebih banyak ya, pengen jalan-jalan, cuti atau apa gitu ya. Kemudian juga ada yang pengen punya properti, punya kendaraan, aset, dan lain-lain. Yang kelima ada juga yang, gue tuh pengen buka lapangan pekerjaan mas, kalau usaha gitu, sehingga memberi manfaat buat banyak orang lain. Itu juga luar biasa. Ya, atau yang keenam juga sama. Ya, dia pengen banyak beramal, dan lain-lain. So, apapun motivasinya, ya, menjadi seorang pengusaha itu harus menjadi ya pilihan hidup. Ya, jadi agak sulit kadang-kadang kita kalau nyambil-nyambil gitu ya, tapi walaupun itu bisa, tapi lebih mirip ke investasi kalau seperti itu. Nah, jadi ketika kita pengen menjadi seorang pengusaha, kita harus percaya bahwa kita akan berhasil pada waktunya. Ya, tinggal cepat atau lambat. Nah, ini kuncinya ilmu nih. Ya, ilmu, relasi nanti ya, ini akan menjadi kunci-kunci penting untuk kita mempercepat ya keberhasilan kita dan meminimalisir ya kemungkinan untuk gagal di dalam menjalankan bisnis kuliner tentunya. Nah, ini contoh lah ya, dimana ketika udah ngebangun bisnis, ada kesempatan ya, sekalian belajar, sekalian cari insight, kita bisa pergi kemana-mana, yang which is mungkin dulu kalau dipikir-pikir gue sebagai anak di daerah gitu ya, mungkin teman-teman nggak ada yang tahu tempat tinggal gue Tanjung Enim gitu ya, di mana juga mungkin lo nggak kebayang provinsi apa yang di Tanjung Enim ya. Itu 6 jam dari Palembang gitu ya. Jadi bukan Palembang ya. Istilahnya kalau orang Bandung, lu asal mana? Bandung. Di mananya Bandung? Oh, di Ciamis. Itu sih bukan Bandung. 6 jam lagi dari Bandung. Nah, saya juga tinggal ya. Nggak pernah kepikir dan bermimpi untuk melakukan semua ini. Tapi akhirnya it happen.
Ya, karena menjadi seorang pebisnis, ya. Nah, oke teman-teman, mengapa bisnis kuliner? Nah, ini kan yang menarik nih, yang suka menjadi sebuah bahasan ya. Nah, jadi menariknya bisnis kuliner itu yang pertama, itu juga bisa, ya. Bisnis kuliner ini bukan bisnis tentang rocket science, ya, bukan tentang bisnis di mana lu butuh belajar lebih lama, ya, panjang, ada prakteknya dan lain-lain. Jadi ketika kita menjalankan bisnis kuliner, ini bisa paralel ya sambil teman-teman belajar. Walaupun ya belajar tetap sangat wajib sekali ketika kita menjalankan bisnis kuliner. Itu yang pertama. Yang kedua, pasarnya gede banget. Wah, ini menarik nih. Ya, mau itu pasar teman-teman dine in, mau pasarnya cloud kitchen misalnya, mau pasarnya lewat marketplace gitu ya. Nah, ini pasarnya luar biasa. Mau pagi, in the middle, siang, sore, malam, tengah malam. Jadi semua orang itu butuh makan dan minum. Nah, jadi makanya bisnis kuliner ini sesuatu yang sangat menarik untuk dijalankan. Ya, yang ketiga, fleksibel. Nah, yang menarik dari bisnis kuliner ini, bahwa teman-teman itu bisa mulai dari garasi rumah, kemudian dari cloud kitchen, atau bahkan mulai dari marketplace ya, misalnya pakai Tokopedia dan lain-lain. Jadi ini fleksibel sekali ya, tidak mengharuskan teman-teman harus mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk di awal ya, apalagi ketika baru testing produk seperti itu ya. Keempat, nah potensi income-nya ini loh yang menarik ya. Kalau kita berhasil, wah ini asik deh, pokoknya punya potensi income-nya ya. Tapi jangan mindsetnya kemudian pengen cepet kaya, pengen cepet sukses, jangan seperti itu. Ya, tanamkan dulu bahwa ini sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Ya, nanti ujungnya imbal baliknya adalah kita bisa memiliki income yang lebih baik tentunya. Dan juga ya, untuk yang kelima, potensi untuk bisa berkembang zaman sekarang itu luar biasa besar ya. Karena bisnis kuliner ini salah satu bisnis yang sangat menarik untuk investor saat ini. Nah, jadi 5 hal ini sesuatu yang membuat kita wah asik nih bisnis kuliner. Tapi jadi dengar dulu tapinya ya. Tapinya adalah menjalankan bisnis kuliner itu juga tidak mudah ya, walaupun potensinya luar biasa ya. Sedikit contoh nih sebelum kita masuk ke sesi tapinya, teman-teman lihat nih, ini warteg kan ya. Warteg bisa nggak jadi bisnis kuliner yang miliaran? Wah, warteg kayak gitu-gitu aja mas. Nah, kalau kita lihat contohnya ada di Amerika Serikat sana, ada namanya Panda Express. Itu bisnisnya teman-teman triliunan ya. Dia jualan sebetulnya warteg ya. Kalau dilihat-lihat enakan warteg kita, ada jengkol, ada pete, ada macam-macam lah. Kalau ini ya wartegnya versi Amerika lah ya, lemon, ayam lemon dan lain-lain seperti itu. Nah, dibalik potensinya, tapi teman-teman ya nggak gampang ya. Ini saya katakan tidak gampang untuk melatih mindset kita ya, bahwa memang bisnis kuliner juga banyak yang tutup ya, banyak yang jadi zombie, banyak yang nggak kemana-mana, banyak yang bikin pusing dan titik buta. Ini untuk melatih mindset kita bahwa menjalankan segala sesuatunya pasti akan ada tantangannya. Nah, disitulah kita butuh ya untuk membuat mindset kita ini kuat ya, untuk believe dengan apa yang kita kerjakan dan untuk tidak pantang menyerah ketika menjalankan bisnis kuliner. Ya, nah itu sekilas tentang bisnis kuliner. Nah, sekarang kita masuk nih. Ya, gimana sih sebetulnya memulai dari nol? Apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Ya, nah kita akan bahas beberapa poin yang semoga nanti ini bisa menjadi bekal teman-teman untuk menjalankan bisnis kulinernya biar bisa lebih baik dan bisa berkembang dan semoga bahkan insya Allah bisa lebih besar dan menjadi bisnis yang sukses ya. Yang pertama, ya, produk apa yang mau dijual? Ya, nah ini faktor-faktor yang penting untuk diperhatikan dari poin yang pertama, ya. Satu, ya, produk yang pasti laku dan banyak peminatnya, ya. Nah, jadi jangan cari yang aneh-aneh dulu, ya. Misalnya tadi saya bilang mau jualan steak onta, sate terenggiling, kemudian macam-macam yang aneh-aneh. Jangan ke sana dulu. Ya, jualan aja dulu yang aman-aman. Nasi goreng, ayam geprek, di serbon, bakso aci, cireng. Nah, lihat-lihat tuh.
ya data yang dipublish oleh GoFood ya, ada tuh menu-menu apa aja yang laku dijual ya, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan produk, lakukan riset secara sederhana untuk memvalidasi produk kita ini enak dan diterima oleh target market. Jadi penting ya, tidak boleh kita menggunakan asumsi kita bahwa produk kita enak. Ya, jadi kita harus tes ke target market. Kenapa? Karena rasa itu adalah cinta pada cicipan pertama. Nah, jadi kita misalnya target market kita anak SMA nih. Nah, kumpulin anak-anak SMA-nya. Ya, bikin tes ke mereka gitu. Gimana nih nasi goreng kita, enak nggak nih? Oh, ini enak banget nih, Mas. Nah, kemudian coba kita buat lagi blind test istilahnya ya. Nasi gorengnya pesaing, nasi gorengnya kita sebelahin ya. Piringnya sama-sama kosong, tidak ada brandingnya. Kemudian kita tes ke 30 orang. Oh, ternyata 28 bilang nasi goreng kita enak. Nah, itulah produknya dinamakan tervalidasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, cari juga produk yang SOP-nya enggak ribet. Ya, contoh misalnya di Palembang ada bolu maksuba gitu ya, bolu yang di-create selama 8 jam sampai 10 jam. Wah, ribet. Ya, nanti kalau barangnya laku ya, gimana cara buat bolunya dalam jumlah banyak? Karena jadi bolunya aja 8 jam misalnya. Jadi cari yang gampang-gampang dulu aja. Ya, contoh ayam. Ayam udah direbus, udah dikukus, di-frozenin, kalau ada yang order tinggal goreng. Nah, itu prosesnya lebih gampang. Apalagi teman-teman yang memang baru memulai ya. Nah, keempat, produk juga harus ada wow effect. Nah, apa itu wow effect? Wow effect itu sesuatu yang membuat orang akan bikin konten gara-gara ngelihat produk kita. Ya, misalnya contoh ada bakso beranak, pas dipotong bakso lagi di dalamnya. Nah, itu wow effect. Bisa juga ada sumsum dinosaurus di Jogja tuh ya. Jadi dia jualan sumsum dinosaurus di mana bisa pakai sedotan disedot-sedot gitu sumsumnya. Nah, itu juga wow effect. Jadi teman-teman harus pikirin, kira-kira brand gue wow effect-nya apa ya? Yang akhirnya orang itu bisa jadikan konten produknya kita. Yang akhirnya orang itu mau bikin video, kemudian dia-upload ke platform, kemudian dari platform itu kemudian FYP dan viral. Nah, kita harus consider ini baik-baik soal wow effect. Ya, itu yang pertama soal produk. Kita masuk yang kedua. Nah, yang masuk yang kedua nih, mau jual lewat apa? Kalau udah punya produk, sudah divalidasi, marketnya juga banyak karena kita ambil produk yang umum, kita juga harus mikir nih mulai, kira-kira mau dijual kemana ya produk gue ya? Yang pertama tentu model bisnisnya bisa jadi pakai outlet. Nah, udah banyak nih contoh ya kalau yang pakai outlet. Teman-teman bisa gunakan outlet atau gerobak ya, atau gede sekalian halaman rumah. Nah, ini juga bisa seperti itu. Yang kedua, kita bisa gunakan namanya cloud kitchen. Ya, cloud kitchen ini lagi rame sekarang ya, lagi berkembang luar biasa, bahkan bisnisnya banyak yang diinvest. Ya, teman-teman nanti bisa contoh dan googling ya yang diinvest apa aja cloud kitchen. Ya, kemudian nanti kita bisa pakai cloud ini untuk berjualan dengan menggunakan GoFood tentunya ya. Nah, sehingga marketnya menjadi besar dan ini udah banyak contoh suksesnya ya. Outletnya di garasi atau di dapur rumahnya juga udah cukup ya. Tapi perhatikan nanti membangun brand ya dan juga menjaga food safety-nya harus diperhatikan. Yang ketiga, kita bisnis bisa juga melalui marketplace ya, seperti melalui Tokopedia ya, seperti yang tadi saya ceritakan Kila Food. Ya, mulai dari bisnis hanya jutaan ya, ratusan ribu, bahkan sekarang udah menjadi bisnis yang miliaran. Yang keempat, nah ini yang paling aman, paling simple juga bisa jadi dengan pre-order. Kalau pre-order enak nih, lo terima duit dulu, baru barangnya dibuatin. Jadi hampir tidak ada resiko sebetulnya ya, kecuali produknya pas dikirim rusak. Nah, ini teman-teman bisa gunakan model-model bisnis ini untuk menjalankan bisnisnya. Disesuaikan dengan tahap di mana kita bisa menerima resikonya dan siap dengan modalnya. Karena masing-masing punya resiko. Ya, tapi yang paling aman teman-teman bisa menggunakan terlebih dahulu ya delivery online seperti GoFood ataupun marketplace seperti Tokopedia. Nah, sehingga teman-teman lebih aman dulu untuk tahap awal. Jangan tiba-tiba mau invest
wah mau sewa tempat deh, itu 300 juta gitu. Ilmu aja belum ada misalnya. Nah, ini bahaya nanti teman-teman ya. Itu yang kedua. Kita masuk yang ketiga, branding dan hak kekayaan intelektual. Ya. Pertama, pastikan punya brand name yang unik, mudah diingat dan juga punya efek keren. Ya. Jadi kalau teman-teman umurnya 30 ke atas misalnya, jualan bisnisnya target marketnya 20 ke bawah. Nah, hati-hati ya mendefinisikan keren, keren yang menurut kita nih ya. Mungkin angkatan-angkatan milenial ujung tanduk ataupun bagian baby boomers gitu ya, belum tentu keren menurut anak-anak Gen Z. Nah, jadi paling betul lakukan survei juga kalau soal nama atau bahkan minta ide dari target marketnya kita. Yang kedua, kekayaan intelektual harus didaftarkan di KI ya. Jadi harus nanti brandnya udah keren-keren ya, jualannya udah bagus lewat GoFood atau lewat marketplace ya seperti Tokopedia. Kemudian ternyata brandnya punya orang lain, kitanya malah pusing gitu ya. Wah, udah capek bangun brand, ternyata punya orang lain dan kita harus menanggalkan brand tersebut. Wah, mahal tuh teman-teman nanti ongkosnya kalau seperti itu ya. Yang ketiga, pastikan punya desain yang keren. Ya, zaman sekarang desain itu penting sekali. Kenapa? Kalau tadi rasa, cinta pada cicipan pertama, nah desain itu adalah cinta pada pandangan pertama. Nah, jadi jangan ngarang-ngarang bikin desain ya, harus bagus, punya konsep. Yang which is zaman sekarang sudah banyak ya design agency atau provider yang bisa membantu teman-teman untuk membuat desain-desain packaging-packaging yang bagus. Yang keempat, nah ini penting nih. Walaupun bahasanya kelihatan agak susah, tapi ini sangat-sangat penting bahwa kita harus punya brand positioning dan diferensiasi yang kuat. Brand positioning itu adalah reason to buy, alasan orang untuk membeli. Nah, harus dicari tahu kenapa orang mau beli. Ya, nah cari tahu alasan ini harus yang lebih dalam. Jadi cuman bukan oh ayam geprek gua punya 5 sambal, itu belum alasan karena besok bisa ada yang bikin 8 sambal. Ya, oh ayam geprek gua kemudian digoreng dengan minyak bersih, ya bisa juga semua orang. Tapi misalnya, oh ayam geprek saya ini memberdayakan banyak ibu-ibu rumah tangga di sebelahnya karena tepung-tepungnya mereka bikin. Nah, itu reason to buy yang kuat ya. Jadi ada story-nya, ada moralnya. Nah, jadi teman-teman harus mendevelop brand yang seperti ini ke depannya ya. Punya positioning yang kuat, kemudian dilengkapi dengan diferensiasi keunikan yang menarik. Nah, sehingga konsumen beli ini aja deh. Nah, seperti itu ya. Kita masuk poin yang keempat nih sekarang ya. Setelah kita paham produk, kemudian tahu tempat jualannya di mana, ngebangun brandnya seperti apa, sebagai seorang pebisnis, teman-teman harus paham tentang angka. Ya, bukan berarti kita harus bisa buat, bukan. Tapi paham tentang angka. Ya, contoh misalnya, berapa kita butuh modal, ya istilahnya capex. Kemudian berapa omset, istilahnya revenue. Ya, berapa biaya, istilahnya OPEX, ya, cost. Kemudian berapa profit, kemudian berapa payback period, berapa lama, istilahnya balik modal. Nah, terminologi ini teman-teman belajar nggak sulit. Ya. Soal angka ini soal keinginan dan kemauan untuk paham dan mengerti. Ya, jadi nggak harus teman-teman buat jurnalnya. Karena sekarang POS juga udah canggih ya, teman-teman misalnya bisa pakai Moka gitu, udah canggih kok gitu. Jadi sudah tinggal belajar baca angkanya gimana ya. Jadi jangan sampai salah dan apalagi nggak ngerti ya. Nah, ini udah paling gawat nih. So teman-teman ya, pesan saya belajarlah soal angka ya, minimal bisa baca dan bisa ngambil keputusan dengan angka tersebut ya. Oke, kita masuk yang kelima. Nah, baru nih yang kelima, promosi konten dan media. Wah, jadi yang pertama ya, kalau mau bisnis ya tentu paling gampang ya buka dulu toko tempat jualannya ya. Nah, jadi bisa teman-teman lewat Tokopedia misalnya kemudian menjadi channel jualan kamu. Di situ teman-teman pelajari bagaimana melakukan optimasinya sehingga teman-teman nanti bisa berhasil dan sukses ya. Dan again,
Ini soal mau belajar atau enggak, karena sudah banyak yang berhasil. Ya, jadi jangan cuma mikir, oh udah buka toko mas, terus nggak ada yang jualan loh. Terus ngapain setelah punya toko? Nggak ngapa-ngapain, nggak bangun sosial media, nggak bangun misalnya punya Instagram atau punya TikTok gitu, enggak mas, kayak sudah berharap aja. Wah nggak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tetap mau belajar ya, mengoptimasi dan juga mau kemudian mengeksplor berbagai media dan konten-konten yang bisa mendukung bisnis teman-teman bisa kemudian berhasil. Jadi sahabat-sahabat GoTo ya jangan lupa ya, tidak serta-merta ketika kita punya rumahnya, ya rumahnya tadi seperti Tokopedia-nya atau punya cloud kitchen-nya atau punya outlet-nya, kemudian bisnis kita akan berjalan. Nggak gampang, nggak segampang itu. Ya, butuh effort. Ya, buat sosial media, pelajari ilmu konten, bikin copywriting, bikin fotografi, bikin video, kemudian bikin video-video yang menarik sehingga bisa FYP viral di TikTok atau Instagram, ya atau juga kita bisa berkolaborasi. Ya, kita bisa ikut program-program yang diselenggarakan misalnya oleh GoFood, berkolaborasi di program, atau kita bisa berkolaborasi juga dengan KOL, influencer gitu ya, dalam menciptakan sebuah brand atau berkolaborasi dari sisi launching produk-produknya. Ya, nah jadi ini sesuatu yang menarik sekali. Kalau teman-teman jalankan ya, ada peluang untuk berhasil. Jadi you cannot stay diam-diam aja sudah punya toko terus akan berhasil, nggak bisa begitu. Ya, teman-teman yang berhasil akan ada upaya untuk membuat program, membuat konten ya, kemudian menjual barangnya itu untuk bisa berhasil di dalam bisnis kuliner. Nah, terakhir ya. Nah, jadi konsisten lah ya. Bisnis kuliner itu butuh konsistensi, butuh kerja keras, butuh percaya bahwa ini akan berhasil pada akhirnya. Dan jangan lupa banyakin doa dan berbagi, karena kadang-kadang ya itulah jalan kita untuk berhasil. Ketika kita mau berbagi ya, mau banyak berdoa, setelah semua effort, semua usaha yang kita lakukan ya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Nah, believe ya bahwa teman-teman akan berhasil. Believe ya bahwa sahabat-sahabat GoTo akan berhasil pada waktunya ya. Semoga waktunya tidak lama lagi. Semoga waktunya tinggal 1 langkah lagi ke depan ya. Jadi jangan menyerah saat ini ya. Karena semua hal pasti akan ada tantangannya. So, teman-teman ya, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kita harus percaya dan saya percaya bahwa teman-teman ya, sahabat-sahabat GoTo akan berhasil ya untuk menjalankan bisnisnya dan memberikan impact yang besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Oke, sahabat GoTo semua, demikianlah materi dari saya. Semoga ini bisa menjadi insight dan manfaat buat teman-teman semua untuk mengembangkan bisnisnya. So, teman-teman, bangkitkan usaha kamu lewat teknologi digital ya, bersama Gojek, GoTo Finansial, dan Tokopedia. Go far, go together.